Pemirsa, Polda Kalimantan Barat terus mendalami motif ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan di lingkungan SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang siswa. Polisi terus mendalami motif di balik aksi itu. Suasana SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat seketika mencekam saat ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan terjadi di lingkungan sekolah. Ledakan yang terjadi sebanyak 4 kali itu membuat siswa dan guru panik berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa siswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami syok. Petugas kepolisian segera mengamankan lokasi dan mengamankan seorang siswa kelas 9 yang diduga sebagai pemilik benda tersebut. Saat ini motif di balik peledakan itu masih didalami. Kegiatan sekolah sih ya memang normal, tapi ada hubungan dengan kegiatan di keluarganya. Keluarganya mungkin ini masih ada perlu pendalaman secara psikis ya terhadap anak tersebut, agar kita bisa menggali lebih banyak untuk mengambil langkah-langkah ke depannya, sehingga tidak akan terulang kembali. Dan yang berikutnya memang kami menghimbau juga untuk di sekolah-sekolah ya, dalam situasi apapun para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya yang sekolah ya, kegiatan-kegiatan seperti main game. Kami sedikit tadi menanyakan memang ya hobinya adalah dia cita-cita menjadi mekanik. Ya, kalau menjadi mekanik artinya sudah ada cita-cita untuk menjadi mekanik. Ya, kemudian hobinya adalah main game tembak-tembakan. Sementara itu, pihak sekolah membantah bahwa terduga pelaku merupakan korban perundungan. Kepala sekolah menyebut selama ini tidak ditemukan perilaku menyimpang dari anak didiknya itu. Yang kemarin yang melakukan aksi itu sebenarnya kesehariannya bagus, Pak. Jadi bergaul sama kawan itu ceria, bergurau, tidak ada menimbulkan, tidak ada menampak hal-hal yang mencurigakan, tidak ada. Itu seperti biasa, seperti anak-anak yang lain. Jadi tidak mendidik, tidak, tapi bergurau, bermain, belajar dan sebagainya seperti biasa. Jadi nggak ada yang mencurigakan. Nggak ada yang aneh-aneh, ya? Nggak ada yang aneh-aneh, Pak. Nggak ada. Jadi itulah. Kita juga nggak tahu seperti terjadi. Kalau masa pembunuhan saya rasa nggak ada lah itu. Ledakan itu terjadi pada Selasa 3 Februari lalu, sesaat setelah jam istirahat berakhir. Saat ini penyidik laboratorium forensik masih meneliti jenis bahan peledak yang digunakan. Sementara saat ini aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring untuk memberikan rasa aman kepada para siswa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kasus ledakan bom rakitan di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat menyisakan tanda tanya besar. Meski isu perundungan dibantah pihak sekolah, polisi terus mendalami motif di balik aksi peledakan yang dilakukan oleh siswa kelas 9 sekolah itu. Untuk membahasnya sudah bersama kita Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimunah. Bu Margaret, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Bu Margaret, kita prihatin dengan apa yang terjadi di Kuburaya. Tapi pertanyaan pertama, Bu, ini memang pelaku tunggal, seorang siswa kelas 9 atau kelas 3 SMP kita katakan dengan istilah lama, itu terpapar kekerasan atau seperti apa KPAI melihat temuan awalnya, Bu? Kalau melihat dari kondisi dan situasi kasusnya ya, Mas, ini kan sebenarnya agak mirip dengan yang kemarin terjadi di SMA 72 yang ada di Jakarta gitu ya. Kalau melihat dari yang bersangkutan, dan kebetulan kalau saya cek itu kan sama-sama masuk dalam komunitas yang namanya atau jejaring yang namanya TCC, True Crime Community, memang sebuah komunitas yang para penyuka atau yang senang dengan kekerasan gitu ya, dan kemudian saling memberi inspirasi terkait dengan melakukan kekerasan gitu. Ini agak mirip gitu, ini agak mirip dan masih dalam satu jaringan yang sama. Nah, kalau kemudian melihat bagaimana anak-anak ini bisa terpapar, tentu yang utama ya terpapar dari
adanya konten negatif yang bermuatan kekerasan yang itu bisa diakses oleh anak-anak gitu. Oke. Dan konten itu bisa dalam berbagai bentuk ya Mas, bisa dalam bentuk game, bisa dalam bentuk beberapa hal gitu. Dan memang ini kalau kemarin mungkin melihat atau mendengarkan dari Densus 88 menyampaikan paparan, ini masih ada dalam satu jaringan yang sama gitu. Oke, Bu, ini True Crime Community (TCC) True itu. Crime Community. Nah, itu bergerak di mana? Apakah ada di situs internet tertentu atau lewat YouTube atau lewat Telegram atau lewat apa, Bu? Jadi memang itu semacam kayak jaringan internasional gitu ya yang menghubungkan anak-anak dari berbagai negara gitu, dan itu bisa melalui game, bisa melalui beberapa konten gitu. Dan Oke. ini mereka memang berjejaring, saling saling berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Ya. Saling eh, saya nggak tahu apakah komunikasi ini dalam intens apa tidak, tentu ini wilayahnya Densus saya kira yang bisa Oke. menjawab gitu, tapi tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama ya. Artinya kan Apakah aktivitas ya, anak-anak kita yang tampaknya baik-baik mesti menjadi perhatian kita juga gitu. Bu Margaret, apakah benar, Bu, pelaku ini diduga adalah korban bullying yang kemudian membalaskan kemarahannya, sakit hatinya, tapi juga terpapar kekerasan tadi yang Ibu katakan lewat jaringan TCC tadi, itu belajar kemudian membuat bom rakitan ini dari TCC itu atau dari mana, Bu, KPAI melihat, Bu? Ya, itu bisa, kalau membuat bom saya kira bisa, memang dalam komunitas itu kan kayak kayak bisa belajar di sana gitu. Oke. Tapi, halo, Ya, Bu. halo. Ya, silakan, Bu Margaret. Tetapi kalau kemudian apakah yang bersangkutan ini korban perundungan, saya kira ini butuh pendalaman ya. Karena memang tidak selalunya bahwa yang bisa melakukan aktivitas atau tindakan atau perilaku seperti ini itu adalah pasti korban perundungan. Itu nggak selalu. Tetapi Oh, bisa jadi memang korban perundungan. Tetapi apakah yang bersangkutan ini dalam hal baik. ini adalah betul-betul korban perundungan apa tidak, saya kira itu butuh Ya. penyidikan lebih lanjut gitu. Penyelidikan memang masih berlanjut, Bu Margaret, dan kita ingin tahu juga nanti perkembangannya seperti apa. Tapi kalau tadi Ibu sempat melihat ada kemiripan kasus di Kuburaya, Bu, ini bukan ibu kota provinsi juga, di luar Jakarta juga, dengan kejadian di SMP 72 ya, Bu, di SMA 72 di Jakarta. Ya. Apakah ini artinya memang sebegitu kuatnya penetrasi internet, Bu? Karena Kuburaya bahkan bukan ibu kota Kalimantan Barat, dan anak di kota yang tidak besar itu bisa terpapar begini rupa. Artinya jangan-jangan di daerah-daerah lain, Bu, di seluruh Indonesia ada lagi anak-anak lain yang terpapar TCC ini, Bu. Ini TCC ini KPAI sudah laporkan atau seperti apa, Bu? TCC itu kemarin ini Mas, jaringan yang sempat dibongkar oleh Densus 88. Dan jaringan itu sudah menyebar di 18 provinsi. Dari hasil 18 provinsi? paparan Densus 88 kemarin, ya di 18 Wah. provinsi. Dan ini yang kemudian saya kira patut menjadi kewaspadaan kita bersama ya Mas. Karena kan tentu nggak main-main, keberadaan penyebaran TCC ini sudah di 18 provinsi. Ini kan tentu menjadi perhatian atensi kita bersama gitu ya. Ya. Jangan sampai, artinya gini, kita nggak bisa menafikan, mengabaikan kondisi anak. Kondisi psikologis anak harus betul-betul dalam pantauan kita. Dan di sekolah itu ya seperti saya sering sampaikan, tidak boleh hanya sekedar bagaimana proses belajar mengajar itu berjalan saja, tetapi tentu juga bagaimana kondisi psikologis anak itu menjadi hal yang juga perlu menjadi atau mendapat pantauan gitu ya. Karena sekarang loh, ini ledakan di sekolah. Bagaimana cara anak membawa bahan-bahannya ke sekolah, ini kan berarti lepas dari pantauan. Ini sepenuhnya hanya sekolah, Bu Margaret, atau juga harusnya orang tua, Bu? Karena kan ya memang harus diselidiki ya, pelaku ini dua-duanya, Mas. mengakses internetnya
di sekolah atau di rumah atau lewat handphonenya begitu. Ini kan tanggung jawab kita bersama, Bu. Iya, betul. Yang paling utama sebenarnya adalah pihak-pihak yang menjadi support system bagi anak, Mas. Hmm, Support system itu siapa aja? Yang pertama adalah tentu keluarga. ya, Keluarga dan orang tua ini menjadi support system anak yang pertama gitu ya. hmm, Keberadaan support system anak ini harus bisa betul-betul bisa dirasakan oleh anak. Ketika anak membutuhkan penguatan, ketika anak ya, membutuhkan motivasi, ketika anak ya, membutuhkan apa. Nah, support system ini harus bisa hadir gitu. Nah, support oke, system yang kedua tentu adalah yang berada di lingkungan sekolah gitu. Nah, baik, ini juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, di lingkungan sekolah juga tidak bisa mengabaikan faktor psikologis. Nah, ini yang kemudian menjadi PR oke, kita bersama. Nah, selain orang tua, kemudian keluarga, pihak di sekolah, kan sebenarnya hmm, juga masih dibutuhkan adanya peran dari pemerintah atau peran dari hmm, pihak-pihak yang lain. baik, Misalnya, oh berarti ini harus ada intervensi nih terkait dengan oke, bagaimana kita meningkatkan proteksi atau perlindungan anak di dunia digital, misalnya ya. begitu. Terkait Bu dengan Margaret, beberapa konten ini yang sangat baik. berpengaruh. Bu Margaret, ini di layar Metro TV mungkin Ibu tidak bisa lihat, tapi kami sedang menayangkan ada beberapa gambar hasil foto yang diperoleh dari Detasemen Khusus 88. Kalau tidak salah keterangannya adalah 5 buah gas portable. Ini mungkin biasanya dipakai untuk mungkin kompor ya yang menggunakan gas tabung begitu, Bu. Lalu katanya di dalam keterangan itu direkatkan petasan, paku dan pisau. Lalu juga ada 6 botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain. Ini kelihatannya dijadikan bom molotov dan juga ada 1 bilah pisau. Kalau saya melihat ini, Bu Margaret, ini kan artinya pelaku berencana dengan baik, kemudian logikanya pelaku memiliki kecerdasan yang baik karena membalaskan mungkin kemarahannya atau mewujudkan kekerasan yang memaparkan ke dia itu dengan persiapan yang baik. Ini artinya kan tidak dalam waktu yang singkat ya, Bu. Ini orang tua berarti dan juga sekolah benar-benar kurang memperhatikan anak ini, Bu. Bagaimana KPAI, Bu, melihatnya, Bu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, anak-anak Hmm, ini kan berada dalam kondisi berjejaring ya, oke. sehingga kemudian mereka merasa mendapatkan support dari komunitas yang mereka masuk itu. Hmm, Support ketika misalnya harus meluapkan emosi atau mungkin ya. kemarahannya atau atas situasi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya misalnya. Itu Hmm, mereka difasilitasi oleh kelompok ini gitu kan. hmm, Sehingga kemudian oleh jejaring ini gitu kan. Dan oke. kemudian difasilitasi dalam artian kemudian itu kan dipupuk, kemudian akhirnya Ya. didorong untuk melakukan, kemudian diberi penguatan untuk melakukan misalnya seperti Hmm, itu. Jadi hmm, ya karena mereka berada di dalam jejaring itu sehingga kemudian kan kira-kira apa nih prepare yang mau dilakukan atau beberapa persiapan yang mesti diinikan dan ya. dalam beberapa apa namanya itu kan ada kemiripan kan gitu kan Mas. Oke. Kayak ada apa ya kayak ada message-message beberapa message yang Ya. kemudian itu disampaikan di dalam beberapa kasus itu. Dalam kasus kita merujuknya kan antara yang di Jakarta kemarin dengan yang sekarang di Kuburaya ini gitu ya. Bu Margaret, tentunya kita berharap apa yang sedang kita bicarakan ini itu juga berkontribusi menekan kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. KPAI melihat apakah sudah ada 2 kejadian yang mirip pola-polanya. Ini suatu alarm yang keras bagi kita atau ini memang baru kasus yang kasuistik saja, Bu, belum menjadi pola berbahaya yang membuat kita harus melindungi anak-anak kita, Bu? Saya kira ini sudah menjadi alarm bahaya ya Mas. Hmm, Kejadian ini gitu. Artinya berarti kan mengacu pada kasus 2 hal ini gitu ya. iya, Saya kira penting bagi para orang tua kemudian melakukan in-depth interview atau semacam kayak komunikasi yang betul-betul sangat hmm, berkualitas dengan anak-anaknya gitu ya.
untuk melakukan semacam pendekatan, pendalaman, apakah ada hal yang kemudian orang tua masih lepas, belum mengetahui sejatinya apa Ya. yang enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman yang dirasakan oleh anak-anak. Ini Oke. menurut saya alarm banget ini, Hmm, gitu. hmm. Bu Margaret, anak-anak kan disebut sebagai peniru yang baik ya, dan biasanya akan mudah meniru apa yang terjadi di sekitarnya. Ada tidak Bu indikasi, saya berharap tidak ya, bahwa yang terjadi di Kuburaya ini terinspirasi pelaku meniru apa yang terjadi di Jakarta atau yang memang dipaparkan lewat komunitas TCC itu yang saya harap sebetulnya sudah ditindak oleh penegak hukum. Ada tidak Bu paparan itu membuat kejadian di Kuburaya ini, Bu Margaret? Sebenarnya kalau kejadian yang kemarin di Jakarta itu ya Mas, itu bahkan sudah dikopi oleh salah satu kejadian di luar negeri. Oh, Apa ya, sudah di-spill gitu di oke. dalam jaringan atau komunitas, karena jaringan atau komunitas TCC yang tadi saya bilang itu kan itu juga berjejaring di luar negeri ya. Jadi Ya, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang masuk dalam jaringan ini itu ya saling diketahui gitu, dan bisa hmm, jadi menjadi saling mensupport gitu ya. ya, Nih saya sudah melakukan nih di sini tugas saya mungkin gitu ya. baik, Kemudian yang lain juga karena sebenarnya kan baik, ini bagi mereka itu ya kejadian-kejadian ini tuh saling menginspirasi satu sama lain di antara mereka gitu. Oleh karena baik, itu saya kira ya patut menjadi kewaspadaan kita bersama, kita harus tidak boleh abai dengan aktivitas anak-anak kita di dunia cyber ya, gitu ya. ya, ya. Kemudian berteman dengan siapa, kita juga nggak boleh mengabaikannya gitu. Baik, kita berharap TCC itu segera diselidiki ya Bu ya, dicegat atau apapun lah yang dilakukan penegak hukum dan kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir. Kita harapkan begitu. Terima kasih Ketua KPAI Ibu Margaret Aliatul Maimunah sudah mencerahkan kami. Selamat sore Bu Margaret. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.